Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada semester ini kita berjumpa lagi di mata kuliah Otomasi Sistem Produksi atau OSP. Kita semua di program studi Teknik Industri bersama saya dosennya Pak Nanang Fatur Rahman. Baik, jadi sebelum kita mulai kuliah, seperti biasa kita bisa awali dulu dengan baca doa, salah satunya bisa membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa kami selalu mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita sehari-hari bisa menerapkan 12 prinsip dasar UPI EPTK ini, sehingga nanti para mahasiswa begitu menjadi alumni bisa menjadikannya ini sebagai karakter yang secara spesifik merupakan karakter alumni UPI YPTK. Jadi untuk pertemuan di minggu pertama ini kita membahas tentang kontrak kuliah, rencana pembelajaran semester, dan pengantar OSP. Nah, ini seperti biasa ya, saya rasa mahasiswa sudah tahu tentang kontrak kuliah yang pertama. Ini menggambarkan tentang adab ya, adab kuliah. Jadi Yusuf bin Ali Hussein, ulama besar ini berkata, hanya dengan adab engkau dapat memahami hakikat ilmu. Baik, jadi mahasiswa seperti biasa, nanti adab belajar sopan santun ini seperti tepat waktu, berpakaian rapi dan sopan, memperhatikan kuliah, menjawab kalau ditanya dosen, aktif berdiskusi, dan tidak mengoperasikan HP. Nah, ini silahkan nanti diterapkan waktu kita akan tatap muka ya, mahasiswa semuanya. Nah, untuk kontrak kuliah yang berikutnya, kehadiran 16 kali pertemuan, ya maksimal tidak hadir 4 kali pertemuan, termasuk alfa, izin sakit, izin mendadak. Nah, ini kalau izin sakit atau ada keperluan mendadak harus disertai surat dokter ataupun surat bermaterai, ya. Jadi kalau misalnya sakit opnam dan lain-lain, misalnya lebih dari 4 kali, nah itu bisa disertai surat dokter. Ataupun kalau ada yang mendadak bisa surat bermaterai atau misalnya surat yang ditandatangani oleh walinya. Intinya dikasih 4 kali alfa ya, termasuk izin sakit dan mendadak. Terus kemudian terlambat 15 menit hanya ditoleransi 1 kali, terlambat kedua harus membuat surat tidak akan terlambat dengan materai 10.000. Terlambat yang ketiga dan seterusnya dianggap tidak masuk atau tidak diperbolehkan masuk kelas. Ya, tolong perhatikan semua mahasiswa. Ya, karena saya lihat di sini semuanya sudah masuk di semester ke berapa? Kalian ke-6 ya. Ya, jadi mungkin saatnya kalian harus serius untuk kuliah. Nah, ini rencana pembelajaran semester, capaian pembelajaran mata kuliah OSP ini. Yang pertama, intinya mahasiswa bisa menjelaskan pengetahuan tentang otomasi sistem produksi sesuai perkembangan terkini, kemudian merumuskan solusi untuk permasalahan otomasi sistem produksi dengan mempelajari beberapa kasus ya. Terus kemudian sikap bertanggung jawab atau tugas atau pekerjaan di bidang keahliannya yang berkaitan dengan mata kuliah ini secara mandiri dan atau dalam organisasi. Ya, jadi intinya waktu mengerjakan tugas, nah ini kerjakan tugas secara bertanggung jawab. Nanti ya baik untuk individu, kerjakan secara individu, kalau kelompok ya nanti bisa dikerjakan secara kelompok. Nah, ini untuk topik mata kuliah yang ada di OSP ini, yang pertama pengantar otomatisasi atau otomasi, kemudian unsur dan level otomasi, sistem kontrol industri, komponen perangkat keras untuk otomatisasi atau otomasi dan kontrol proses, kontrol numerik komputer, robotik industri, sistem transportasi material, dan sistem penyimpanan. Nah, ini beberapa topik yang akan tercover dalam mata kuliah OSP ini.
Baik, kemudian kita masuk bobot penilaian. Nah, ini UTS 30%, UAS-nya 40%, tugas mingguan 10%, tugas project base ini 15%, absensi 5%. Nah, ini tadi juga tidak hadir maksimal 4 kali. Nah, ini tolong perhatikan ya mahasiswa semuanya, nanti terutama di tugas mingguan dan project base ini, staf absen ini, jadi totally 30% ini ya. Jadi ini sudah besar. Jadi pastikan untuk dikerjakan tugas-tugasnya dan juga absennya kalau bisa penuh sehingga bisa menyumbang terhadap nilai akhirnya ya. Terutama kalau UTS dan UAS seperti biasanya 30 dan 40. Oke, jadi kita masuk pengantar kuliah pada hari ini yaitu pengantar sistem otomasi produksi. Objektif kuliahnya, jadi mahasiswa setelah ini dapat menjelaskan konsep realitas manufaktur modern, mengidentifikasi perkembangan teknologi dalam sistem manufaktur, dan membedakan tingkat partisipasi manusia dalam sistem manufaktur. Nah, ini realitas manufaktur modern. Jadi sekarang dipengaruhi oleh globalisasi ya. Jadi dulu negara-negara terbelakang, contohnya misalnya China, India, Meksiko, sekarang menjadi pemain utama di bidang manufaktur. Nah, ini secara globalnya kita lihat konsepnya dulu. Ya, sekarang terjadi globalisasi. Baik, jadi karena tadi terjadi globalisasi, maka ini terjadi outsourcing internasional ya, mahasiswa semuanya. Nah, suku cadang dan produk yang pernah dibuat di dalam negeri, sekarang bisa dibuat di luar negeri, ya, mahasiswa. Kemudian apa nih? Kemudian ini ada manufaktur kontrak, perusahaan yang mengkhususkan diri dalam pembuatan seluruh produk, bukan hanya suku cadang, tapi di bawah kontrak dengan perusahaan lain. Ya, jadi ini dia betul-betul sudah memproduksi satu produk yang jadi ya, sehingga nanti tinggal dijual oleh perusahaan lain. Nah, ini contohnya di sini seperti garment ini. Nah, dia biasanya menggunakan manufaktur secara kontrak. Kemudian tren menuju sektor jasa dalam ekonomi dan perbankan ya. Jadi ini juga mendukung otomasi. Kemudian harapan kualitas karena ada terjadi persaingan yang semakin ketat, pelanggan baik konsumen juga perusahaan menuntut produk dengan kualitas yang terbaik. Nah, ini berikutnya juga kebutuhan akan efisiensi operasional. Pabrikan harus efisien dalam operasi mereka untuk mengatasi keunggulan biaya tenaga kerja dari pesaing internasional. Jadi, faktanya di realitas manufaktur modern ini sudah terjadi persaingan yang ketat ya. Jadi karena sudah terjadi globalisasi tadi sehingga terjadi persaingan yang semakin ketat dalam segi efisiensi dan kualitas ya. Nah, karena terjadi persaingan yang semakin ketat, nah makanya ini ada pendekatan dan teknologi manufaktur modern. Jadi sistem manufaktur sekarang bisa mengintegrasikan dan koordinasi beberapa stasiun kerja otomatis, ya baik otomatis dan juga baik secara manual juga masih bisa. Kemudian manufaktur fleksibel. Nah, ini untuk bersaing dalam kategori produk bervolume rendah, ya, dan kemudian juga produknya harus berteknologi tinggi. Nah, ini menggunakan yang namanya strategi manufaktur fleksibel ya atau fleksibel manufacturing. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana manufaktur fleksibel ini bisa diterapkan sebagai strategi produksi ya. Nah, ini sekarang ada tahap berikutnya, otomasi. Otomasi itu berarti peralatan otomatis yang menggantikan tenaga kerja manusia. Ya, ini contohnya misalnya diterapkan di industri, teknologi penanganan material. Manufaktur biasanya melibatkan urutan aktivitas. Nah, ini seperti robot ini yang digunakan untuk material handling ya, material handling atau penanganan material. Yang biasanya sudah banyak menggunakan robot-robot yang digunakan di industri. Nah, ini kemudian kita masuk beberapa strategi lain. Nah, ini contohnya manajemen kualitas. Ini menghasilkan produk yang mencapai kualitas yang tinggi yang diharapkan oleh pelanggan saat ini. Kemudian computer integrated manufacturing untuk mengintegrasikan desain produksi dan logistik.
produksi ramping atau lean production lebih banyak pekerjaan dengan lebih sedikit sumber daya. Nah, ini contohnya beberapa pendekatan ya, terutama dalam sistem di industri. Ya, ini seperti manajemen kualitas, computer integrated manufacturing, dan lean production. Nah, sistem produksinya sendiri ini definisinya adalah kumpulan orang, peralatan, dan prosedur yang diorganisir untuk menyelesaikan operasi manufaktur di perusahaan. Ya. Jadi ini melibatkan orang, peralatan, dan juga prosedur atau yang bisa digunakan untuk menyelesaikan operasi manufaktur di perusahaan. Nah, ini sistem produksi ini ada dua kategori. Yang pertama, kategori satunya ini adalah fasilitas atau pabrik dan peralatan di fasilitas dan cara fasilitas diatur atau tata letak pabrik. Nah, ya mahasiswa mungkin sudah mengambil mata kuliah materi tata letak ya di sini. Nah, itu juga dipakai untuk supaya peralatan-peralatan itu bisa seefisien mungkin digunakan ya, intinya itu. Kategori kedua, sistem pendukung manufaktur, seperti perangkat prosedur yang digunakan oleh perusahaan untuk mengolah produksi dan untuk memecahkan masalah teknis dan logistik dalam memesan bahan, memindah pekerjaan melalui pabrik, dan memastikan bahwa produk memenuhi standar kualitas. Ya, jadi ini biasanya yang soft-nya, ya ini yang soft-nya seperti sistem manajemen kualitas, ISO, nah, terus kemudian prosedurnya dan lain-lain ya, ini masuk di kategori kedua di sistem pendukung manufaktur. Nah ini ya, jadi production system ini ada manufacturing support system dan facilities, factory and equipment. Kemudian fasilitas sistem produksi, fasilitas termasuk pabrik, mesin dan perkakas produksi, peralatan penanganan material, peralatan inspeksi, dan sistem komputer yang mengendalikan operasi manufaktur. Ya, ini seperti tata letak pabrik tadi, cara peralatan diatur secara fisik di pabrik. Nah, ini perlu ditata sehingga nanti movement antara pekerja, terus kemudian antara barang itu, sehingga dia menempuh jarak yang paling dekat ya. Ya, sehingga mencapai efisiensi. Kemudian sistem manufaktur pengelompokan logis dari peralatan dan pekerja di pabrik ya. Jadi ini juga mendukung yaitu tadi efisiensi ya. Kemudian sistem kerja manual. Nah, ini ada 3 kategori dalam partisipasi manusia dalam proses yang dilakukan oleh sistem manufaktur ya. Yang pertama adalah sistem kerja manual. Seorang pekerja melakukan satu atau lebih tugas tanpa bantuan perkakas bertenaga ya, ataunya tanpa bantuan mesin, tetapi terkadang menggunakan juga perkakas tangan ya. Jadi ini memang betul-betul manual. Ya ini menggunakan pekerja seperti kalau di sini contohnya kerajinan tangan ya, biasanya masih menggunakan perkakas yang manual dan bekerja. Terus kemudian sistem pekerja dan mesin. Nah, ini pekerja yang mengoperasikan peralatan bertenaga atau mesin yang disuplai oleh listrik atau solar. Ya, ini dia intinya dari pekerjanya ini ya, dan mesinnya melakukan prosesnya. Kemudian sistem otomatis. Nah, ini proses yang dilakukan oleh mesin tanpa partisipasi langsung dari manusia. Nah, ini jadi biasanya pekerja ini melakukan input ya, input instruksinya, terus kemudian monitoring dan memeriksa hasil akhirnya ya. Jadi yang proses semuanya dilakukan oleh mesin. Nah, ini jadi untuk kuliah hari ini kita secara ringkasnya adalah pengantar ya mahasiswa, jadi tidak terlalu banyak dan ini juga kebetulan baru pertemuan satu. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Jadi yang pertama, sistem manufaktur merupakan integrasi antara manusia, peralatan, dan prosedur yang bekerja secara terkoordinasi untuk menghasilkan produk secara efisien dan berkualitas. Nah, ini tadi kita juga sudah membahas perkembangan teknologi manufaktur seperti otomasi, teknologi penanganan material, komputer integrated manufacturing, dan manufaktur fleksibel bertujuan meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan daya saing perusahaan.
Kemudian tingkat keterlibatan manusia dalam sistem manufaktur dapat bervariasi dari sistem kerja manual, sistem pekerja mesin, dan juga sistem otomatis ya atau sistem yang mengandalkan otomasi. Nah, ini mahasiswa saya kenalkan dulu dengan cara mind mapping atau peta pikiran ya. Jadi ini pelajarannya mudah diingat untuk supaya kita lebih mengingat dengan cara menggambarkannya ya, mahasiswa. Seperti contohnya OSP ini, otomasi. Maksudnya otomasi ini apa? Adalah pekerjaan tanpa bantuan manusia. Sistem terdiri dari beberapa peralatan dan mesin yang saling terhubung, ya. Terus kemudian produksi. Nah, ini cara menghasilkan produk. Nah, ini contoh supaya mahasiswa bisa mengingat topik-topik materi pelajaran kita ini menggunakan mind mapping. Ya, pastikan mahasiswa semuanya bergabung di WhatsApp Group, linknya di e-study dan Google Classroom. Nah, linknya ini di deskripsi WhatsApp Group ya. Dan ini nanti di sini semuanya ada materi kuliah, tugas, dan pengumuman penting ya. Jadi demikian kuliah kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.